Halo losu-losu, orang tua, pendamping, teman-teman, dan anak-anak. Selamat pagi. Kita hari ini sekolah minggu daring jam 10 tepat. Anak-anak siapkan Alkitabnya, terutama tubuh dan hatinya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Anak-anak, kita saat teduh dan hening sejenak. Hening sejenak dimulai. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kebaktian sekolah minggu secara daring dimulai. Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah, mari kita menyanyikan sebuah lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pagi hari ini menghadiri panggilan Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu,
dan mendengarkan sebagian firman-Mu dengan penuh urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Panggilan ibadah terambil dari Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu yang semangat ya anak-anak. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Mari adik-adik, seajak adik-adik semua untuk lipat tangan dan tutup mata. Kita mau menghadap Tuhan untuk mengaku dosa kita. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami datang ke hadirat Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga datang pada pagi hari ini untuk mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Kami dalam satu minggu ini selalu mengecewakan hati Tuhan. Tapi kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Dan kami juga mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan selalu menuntun kami melalui firman Tuhan yang telah kami dengar dan yang akan kami dengar. Kiranya kami selalu bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa pengakuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Anak, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat pada yang tiada Anak-anak, mari kita menyanyikan sebuah lagu lagi, judulnya Setinggi-tinggi Langit. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
janji setia kita. Janji setia ini harus diingat ya anak-anak sampai tua. Seperti Lause Merah nih, ingat terus. Jangan ada yang lupa. Janji setia. Mulai 1. Setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2. Setia pada satu ibu rohani. Tandanya persepuluhan. 3. Setia mengikuti ibadah setiap minggu. 4. Setia melayani baik suka anak-anak. Kita mendengarkan sebagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Lausio. Sebelum Lausio menyampaikan firman Tuhan, anak-anak mari kita menyanyikan satu buah lagu lagi, judulnya Yesus Ku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Yuk, waktu dipersilahkan untuk Lausio menyampaikan firman Tuhan. Shalom anak-anak semuanya. Ayo Lause Yohanes mengajak setiap kita masuk di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama merayakan hari reformasi. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk firman Tuhan yang akan Lause Yohanes sampaikan. Kiranya Engkau menolong setiap kami supaya kami dapat mengerti apa makna hari reformasi bagi setiap kami, serta kami dapat menaikkan syukur hanya kepada Tuhan atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, seperti doa yang Lause Yohanes baru saja naikkan kepada Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai hari reformasi. Karena hari ini, tanggal 31 Oktober, kita merayakan hari reformasi.
apa itu hari reformasi, Lose? Nanti kita akan coba belajar bersama-sama mengenai hari reformasi. Kira-kira merayakan apa sih? Dan maknanya apa buat saya, Lose? Nah, nanti kita akan sama-sama belajar. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Sola Gratia. Sola Gratia, hanya oleh anugerah. Kita membaca di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kalau sudah menemukan, Lose akan bacakan dua ayat ini. Silakan kalian menyimaknya di rumah masing-masing. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kalau kita melihat di dalam ayat 8 dan ayat 9 itu, nanti kita akan bersama-sama belajar mengenai Sola Gratia. Nah, balik tadi ke pertanyaan yang Lose berikan. Hari reformasi itu merayakan apa ya? Lalu maknanya bagi Lose dan bagi kalian semua itu apa ya? Nah, sebelum Lose menjelaskan, Lose akan memberikan satu video terlebih dahulu mengenai satu tokoh reformasi yang bernama Martin Luther. Paling tidak video ini menolong setiap kalian untuk dapat memahami mengenai hari reformasi. Silakan dilihat terlebih dahulu. Episode 1, Mengenal Martin Luther. Halo teman-teman, nama saya Cory. Nama saya Gary. Di episode 1, kami mau memperkenalkan salah satu tokoh gereja Protestan. Tentu kamu pernah mendengar tokoh Martin Luther. Martin Luther adalah reformator 31 Oktober 1517. Luther dikenal dengan menggagas reformasi Protestan yang memberikan perubahan dalam sejarah Kristen dunia. Martin Luther lahir pada 10 November 1483 wilayah Eisleben. Orang tua Martin Luther adalah buruh tambang. Mereka mengharapkan bahwa kelak Martin Luther akan menjadi seorang pengacara. Akhirnya Martin Luther melanjutkan kuliahnya dalam jurusan hukum. Namun tidak berapa lama, pada tanggal 2 Juli 1505, Martin Luther memutuskan untuk berhenti dari sekolah hukum dan memutuskan untuk masuk biara. Martin Luther bertemu dengan gurunya, yaitu Johann von Staupitz, yang mengajarkan kepadanya bahwa pertobatan sejati tidaklah melibatkan hukuman, namun dimulai dari perubahan diri sendiri. Perkataan ini yang membuat Martin Luther sadar untuk merubah semuanya dimulai dari diri sendiri. Pada 3 April 1507, Luther ditabiskan menjadi pendeta di Katedral Erfurt. Pada tanggal 19 Oktober 1512, Martin Luther mendapatkan gelar doktor dan menjadi pengajar di Universitas Wittenberg, menggantikan jabatan Johann von Staupitz. Dalam prosesnya, Martin Luther merasa ada sesuatu yang tidak benar pada ajaran gereja saat itu. Kemudian, Martin Luther menuliskan surat kepada uskup dan memprotes penjualan indulgensi, yang kemudian isi surat tersebut menjadi karya yang dikenal dengan 95 tesis yang ditulis oleh Martin Luther. Tahukah kamu bahwa Martin Luther mewariskan landasan iman kepada seluruh pengikutnya? Ada banyak warisan yang ditinggalkan oleh Martin Luther di samping reformasi, seperti katekismus besar dan katekismus kecil. Jika memperhatikan katekismus kecil ini, urutan yang ada di dalamnya adalah 1. 10 hukum Tuhan, 2. Pengakuan iman, 3. Doa Bapa kami, 4. Sakramen,
baptisan kudus dan perjamuan kudus. Tahukah kamu mengapa Luther mengurutkannya sedemikian? Dalam reformasinya, Luther mengungkapkan bahwa manusia hidup dalam bimbingan hukum-hukum Tuhan dan mencari pertolongannya melalui permohonan doa, serta menyatakannya di dalam iman. Hukum Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang diharapkan dari kita. Sebenarnya Tuhan telah menunjukkan kepada kita apa yang harusnya kita lakukan. Itulah sebabnya Allah mengirimkan Injil-Nya, yaitu Yesus Kristus, agar kita menerima keselamatan dan pengampunan darinya. Itulah yang kita ungkapkan dalam pengakuan iman. Kemudian direspon atas anugerah Tuhan melalui ungkapan doa Bapa Kami. Martin Luther menambahkan juga 2 sakramen yang dimiliki oleh Kristen Protestan, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Dan itu merupakan ajaran dari aliran Lutheran. Ada beberapa gereja Lutheran di Indonesia, antara lain Huria Kristen Batak Protestan yang disingkat dengan HKBP, Huria Kristen Indonesia yang disingkat dengan HKI, Gereja Kristen Protestan Indonesia yang disingkat dengan GKPI, Gereja Kristen Protestan Mentawai yang disingkat dengan GKPM, Gereja Kristen Protestan Angkola yang disingkat dengan GKPA, dan masih banyak lagi gereja-gereja aliran Lutheran yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, sudah tahu kan mengenai tokoh Martin Luther dan ajarannya yang ada di Indonesia? Semoga video ini dapat memberikan edukasi tentang gereja-gereja dan aliran Lutheran. Nah, adik-adik, kita tadi sudah melihat video mengenai Martin Luther. Martin Luther tadi dikatakan adalah salah satu tokoh reformasi gereja atau reformator gereja. Nah, adik-adik, Martin Luther, lalu John Calvin, lalu Ulrich Zwingli, mereka disebut sebagai tokoh reformasi gereja. Karena apa? Karena pada saat itu, nah ini Lose Yohanes jelaskan sejarahnya sedikit ya, supaya kalian tahu. Waktu abad 16, jadi tahun 1500-an, itu sudah 500 tahun yang lalu. Wah, sudah lama sekali ya, 500 tahun yang lalu, bahkan lebih. Nah, itu sedang terjadi bagaimana gereja Katolik pada saat itu, gereja Katolik itu memimpin para gereja-gereja, para rohaniwan dan orang-orang percaya. Tetapi masalahnya, orang-orang gereja-gereja Katolik pada saat itu sudah meninggalkan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Mereka itu lebih senang mendapat perintah yang disampaikan dari paus namanya. Nah, paus itu dianggap sebagai Tuhan. Jadi apapun perkataan yang keluar dari mulut paus itu adalah dianggap sebagai firman Tuhan. Nah, adik-adik, Martin Luther, salah satu tokoh reformasi gereja, melihat, wah, ini salah ini, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Karena itu Martin Luther memulai gerakan reformasi, mengajak orang-orang untuk balik lagi ke dalam ajaran Alkitab. Nah, inilah secara sederhana artinya reformasi, kembali ke bentuk semula, kembali kepada ajaran Alkitab. Nah, ada beberapa hal yang dipermasalahkan pada saat itu. Apa saja contohnya? Tadi kalau kalian melihat video dari Martin Luther itu, ada satu istilah yang dipakai di dalam video tersebut, yaitu mengenai indulgensia. Apa itu indulgensia? Indulgensia itu adalah surat yang dikeluarkan oleh gereja Katolik untuk menghapus dosa manusia. Wah, adik-adik, ini adalah hal yang tidak sesuai dengan Alkitab loh. Karena apa? Karena kalau tadi kita melihat, saya bacakan tadi di dalam Efesus pasal 2, tadi dikatakan kalau manusia itu bisa selamat
bukan karena surat penghapusan dosa, tetapi dikatakan karena kasih karunia. Kasih karunia yang merupakan pemberian Allah bagi Lose dan bagi kalian semua. Nah, itulah salah satu yang dipermasalahkan. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa ya kok mereka bisa sampai melakukan hal semacam itu yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Nah, karena pada saat itu mereka itu sedang berencana membangun sebuah gereja yang sangat besar. Namanya adalah Gereja Santo Petrus, yang sekarang ada di negara Vatikan. Wah, gerejanya sangat besar. Dan mereka pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk membangun Gereja Santo Petrus. Wah, mereka kali ini kebingungan, gimana ya caranya untuk bangun gereja yang besar, tapi pada saat itu uangnya tidak ada, sedang kekurangan. Wah, mereka memiliki ide, yaitu mereka membuat sebuah surat, yaitu indulgensia tadi, untuk menarik uang dari orang-orang supaya mereka beli surat penghapusan dosa itu, dengan harapan mereka itu dibohongi atau ditipu bahwa uang mereka itu dapat menghapus dosa mereka. Jadi mereka itu mengadakan penjualan surat penghapusan dosa. Nah, misal ambil contoh begini. Mereka keliling di berbagai kota, mereka bawa kertas untuk ditulis sebagai surat tersebut. Misal, Lose ambil contoh. Siapa namamu? Oh, Fani, Pak. Oh, Fani. Oke, ditulis Fani. Kamu mau nyumbang berapa? Atau kamu mau beli berapa surat penghapusan dosa ini? Saya punyanya uang segini, Pak. Lalu dia tulis, oke, masukkan uang itu ke tempat uang itu. Lalu kalau sudah, dia tulis itu, lalu dia sobek, dia kasih ke Fani, misalnya seperti itu. Nah, adik-adik, ini adalah ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Mengapa? Pengampunan dosa ditentukan karena membeli surat penghapusan dosa. Mereka itu kerap kali melakukan begini. Misal Lose kasih ilustrasi ya. Waktu zaman itu uang itu pakai uang logam. Nah, mereka yang nyumbangnya sedikit, suara dari uang itu cuma sebentar saja. Misal saya ambil contoh begini. Ya, cuma sekali saja. Berarti karena kamu cuma nyumbang 1 koin, berarti kamu dosanya 1 saja yang diampuni. Tetapi kalau ada orang kaya yang menyumbang banyak, wah, suaranya bisa lebih keras lagi. Wah, berarti dosanya makin banyak yang diampuni. Gimana ya kalau ada orang yang sangat kaya, punya banyak uang, lalu mau beli surat penghapusan dosa ini? Wah, dia ambil uangnya begitu banyak, dia taruh di tempat koin itu. Wah, suaranya makin keras. Wah, mereka berpikir kalau makin keras suara uang itu, makin banyak dosa yang diampuni. Nah, adik-adik, Lose Yohanes mau mengingatkan setiap kalian bahwa hal itu tidak sesuai dengan Alkitab. Karena itu Martin Luther sangat marah. Dia merombak semua ajaran-ajaran yang salah tersebut, lalu dikembalikan lagi melalui ajaran Alkitab. Karena apa? Loh, Alkitab tadi jelas sudah bilang loh, karena kasih karunia kamu itu diselamatkan. Dikatakan itu bukan hasil usahamu. Jadi bukan karena usaha manusia, bukan karena uangnya manusia, tetapi di situ dikatakan apa? Tetapi pemberian Allah. Ini adalah sola gratia, adik-adik.
Lose Yohanes dan kalian semua itu selamat, itu karena anugerah dari Tuhan. Bukan karena koin-koin yang dimasukkan ini. Dan bukan kalau zaman sekarang ini, berarti kalau saya kasih persembahan sangat banyak, uangnya banyak, berarti saya selamat dong. Berarti saya dosanya makin banyak diampuni. Nah, bukan seperti itu. Itu adalah tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Keselamatan yang kita punya ini adalah pemberian Allah, adik-adik. Lalu Rasul Paulus melanjutkan apa? Di dalam ayat 9 dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Adik-adik, jangan ada yang memegahkan diri. Artinya ketika kita selamat, itu semua karena pemberian dari Tuhan, maka seharusnya tidak ada satu hal pun yang dapat kita sombongkan kepada Tuhan. Lain halnya kalau, selamat ini gara-gara aku gara-gara aku baik, gara-gara aku ini pandai untuk menolong sesama, lalu aku berpuasa, persembahanku banyak. Wah, itu bisa disombongkan. Tetapi Alkitab tadi bilang bahwa jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena memang tidak ada satupun kok usaha dari Lose dan usaha dari kalian semua untuk bisa selamat. Nah, adik-adik, di dalam hari reformasi ini paling tidak kita belajar satu moto dari reformasi, yaitu sola gratia, hanya karena anugerah. Lose dan kalian semua sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan itu semua karena pekerjaan Allah yang memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati bagi setiap kita. Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menerima hidup yang kekal. Itu pemberian dari Allah, jangan ada yang memegahkan diri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar mengenai sola gratia, hanya karena anugerah. Kami bisa selamat, itu adalah karena Engkau menganugerahkan bagi setiap kami. Tolonglah kami untuk kami dapat terus menaikkan syukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita persembahan. Siapkan amplop persembahannya. Titipkan pada mama ya. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Kubri Persembahan. Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria kubri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan bela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Disampaikan oleh Hansemu, dan doa penutup serta doa berkat oleh Lausio. Dipersilakan. Nah, waktunya kita sekarang untuk berdoa membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Ayo saja adik-adik lagi untuk ambil sikap doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, kiranya dapat kami simpan dalam hati kami, dan kami juga dapat menerapkan dalam kehidupan kami, dan dapat membagikan kepada orang tua kami dan saudara-saudara kami. Dan sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami membawa persembahan di hadapan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami bawa dapat Engkau kuduskan dan dapat dipakai untuk pelayanan di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Inilah warta sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk dengarkan sama-sama ya. Pelayanan sekolah minggu untuk minggu depan 7 November, pemimpin pujian akan dilayani oleh Lose sendiri, yaitu Lose Yanti, dan firman Tuhannya akan disampaikan lagi oleh Lose Yohanes. Dan kami Komisi Sekolah Minggu dan anak-anak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk Lose Evelyn pada tanggal 30 Oktober. Kiranya Tuhan memberkati Lose Evelyn dalam pelayanan, pekerjaan, dan keluarga, serta sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta, Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan dengan Bapa, terima kasih.